menari, bersukacita dan merayakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mari sama-sama saya untuk mati berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dan kita bersatu hati di dalam doa. Kami bawa nyanyian baru kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanda syukur kami untuk sekian banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sekian banyak anugerah yang Kau limpah-limpahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Biar setiap nyanyian, pujian dan syukur kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang ditinggikan lewat setiap pujian. Diberkatilah Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi, dengan ucapan syukur, dengan mazmur, dengan sembah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari setiap kita yang siap menari, bersukacita sama-sama mengatakan pertemuan di udara, pertemuan
Saya tunggu kamu di sana. Harus ketemu kan kita di sana. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat. Biar waktu sangkakala diberikan Tuhan, dan nama kami disebut. Kau mendapati kami ada di sana, menikmati pesta di udara dengan nyanyian surga, bergemuruh, menguduskan dan meninggikan Yesus. Biarkan di hadapan tahta-Mu Kau dapati kami berkenan. Di hadapan tahta-Mu Kau dapati kami menyukakan hati. Lewat setiap yang kami kerjakan, lewat setiap kehidupan kami, lewat setiap tutur kata kami, lewat setiap tingkah laku kami, hati dan pikiran kami, kami mau berkatakan tunduk pada otoritas Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan datanglah kerajaan, biar jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Shika
kami dengan hikmat-Mu, untuk kami bisa mendengar dan mengerti isi hati-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu itu melimpah atas kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang tidak pernah gagal. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bisa kasih senyum yang terbaik. Mohon maaf saudara, datangnya nge-fresh ya, tadi kami sempat mampir ke satu tempat saudara, Jakarta Gading, untuk menunggu. Ternyata kita pikir pendek jalannya dan ternyata macet jalannya saudara. Jalannya sih pendek, ternyata jalannya macet. Dan kami bablas, anak kami yang kecil Shalom yang ingat malah ini dia belok kiri. Luar biasa, padahal dulu kesini masih bocil ya. Baik, terima kasih Pak Sudiksan bersama Ibu untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan isi hati firman Tuhan. Dulu satu kompi juga ya kita ya kesini ya. Ya ini satu kompi juga. Dan rasanya kita pakai baju kenangan ini sebenarnya. Oh, ya. Kalau dilihat di YouTube mungkin sama baju kenangannya. Baik, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saya kasih judul ketika memilih, saudara ya. Ketika harus memilih, saudara. Hidup ini penuh dengan pilihan. Ketika kita lahir di dunia, macoer gitu saudara ya, kita langsung diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Diperhadapkan pilihan demi pilihan. Selama kita hidup, pilihan itu pasti ada. Tidak bisa dihindari. Antara memilih A atau B atau C, itu pilihan semua. Bahkan untuk kita percaya kepada Yesus, orang berkata ya karena Tuhan memilih kita. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak percaya, sama. Saudara, memilih itu tidak percaya juga sama. Jadi pilihan itu akan selalu diperhadapkan dengan kita. Ketika kita lahir baru, kita masih ada pilihan lagi dalam hidup ini. Pilihannya adalah ini, mau sesuai hidup di dalam pertobatan atau tidak. Sebab kekristenan yang bertobat itu bagus, tapi pertobatan tanpa perubahan itu cuma Kristen omong doang, saudara. Ya. Ada banyak orang ketemu sama saya begini. Ada salah satu orang, Pak saya ini orang Batak, biasa keras kayak gini, kalau marah sama orang kayak gini sampai jatuh, saudara. Saya kalau marah sama orang kayak gini, saya bilang, Pak, saya orang Ambon, kalau marah saya bacok orangnya. Langsung nggak boleh Pak Pendeta. Loh kalau kamu boleh, kenapa saya nggak boleh? Betul nggak, saudara? Banyak orang yang kayak gitu, saudara. Jadi banyak orang itu gini, memaksa orang lain nggak boleh punya pilihan. Kita aja yang punya pilihan. Itu juga pilihan, saudara. Ada banyak orang percaya Yesus, memilih percaya Yesus, tapi dia tidak memutuskan hidup dari sesuai dengan apa yang dia percaya. Ini juga pilihan, Bapak yang terkasih. Ini juga pilihan. Kita menjadi penyembah atau penyanyi, itu pilihan. Sebab banyak orang itu bisa jadi penyanyi, tapi tidak banyak orang itu bisa jadi penyembah. Kalau penyanyi rohani mah semua bisa. Betul nggak? Apalagi kalau orang Kristen itu sakit. Kalau orang Kristen sakit itu melebihi pendeta. Samping bantalnya Alkitab. Lagunya dari pagi sampai malam rohani semua. Betul nggak, saudara? Begitu didoakan sembuh, kurang ajar lagi hidupnya, benar nggak, saudara? Jadi sama, hidup ini pilihan. Kalau ada orang berkata ini, Pak, saya sulit, hidup saya sulit. Sulit atau tidak itu pilihan, Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup, jalani hidup ini, saya pikir nggak sulit. Karena yang buat sulit itu pilihan kita sendiri. Yang buat sulit pilihan kita sendiri. Saudara yang terkasih. Jadi pilihan itu akan menentukan siapa kita. Yes. Pilihan itu akan menentukan kualitas kita seperti apa. Yes. Gitu.
Jadi bagaimana pilihan kita itu menentukan identitas kita. Dan bagaimana pilihan kita itu menentukan kualitas hidup kita. Identitas kita apakah kita penyembah atau sekedar penyanyi? Pilihan kalau kami pilihannya jadi pendeta atau hamba Tuhan. Sebab ada perbedaan besar antara pendeta dengan hamba Tuhan, saudara. Sebab semua orang bisa jadi pendeta, nggak semua orang bisa jadi hamba Tuhan yang sebenarnya. Saudara. Jadi pilihan demi pilihan itu diperhadapkan dalam hidup kita. Selama kita hidup, pilihan itu selalu di depan kita. Mau seperti apa? Sayangnya ada banyak orang kalau salah memilih, yang disalahkan itu setan. Habis Pak, setan yang goda saya. Persoalannya kenapa kita mau digoda? Nah gitu saudara. Kenapa kita harus mau digoda? Saya punya latar belakang yang kelam banget saudara. Suatu saat saya naik motor, kemudian potong orang. Udah dia yang salah, saya yang diludahi. Syuh, enak gak Bapak Ibu? Baptis percik dalam tanda kutip. Syuh, gitu saudara. Waduh, kalau masa lalu saya selesai. Kalau masa lalu saya selesai. Gak pakai banyak ngomong saudara. Karena kemana-mana saya bawa samurai, bawa katana. Pilihan saya cuma gini, lu hidup atau gua mati. Zaman dulu gampang banget melarikan diri, kalau sekarang udah sulit saudara. Untuk saya bertobat duluan. Pilihannya begini. Wah, banyak orang wah, katanya tawuran saudara. Betul kan? Gak berani sendiri-sendiri. Ya, kalau saya dulu, wah, kayak gini, gini aja. Pimpinannya siapa? Iya, ayo kita taruh sendiri. Anak buah duduk. Kalau kamu kalah, semuanya tunggu. Sekarang nggak keroyokan, saudara. Pilihan kan, mau jadi pengecut atau pemberani, kan gitu, saudara. Jadinya gimana? Wah, kalau dulu kita sobek ini, sobek, karena ada darah. Ayo kita salaman. Berarti kita udah perjanjian nih sampai mati. Nggak boleh saling nuntut. Itu saudara. Tapi kan untuk saya berubah total nggak gampang. Orang berubah itu nggak gampang, Bapak. Nggak gampang. Saya nggak anti minyak urapan. Kita mau minum minyak urapan pun belum tentu kita berubah. Sebab urapan tidak akan pernah mengubah hidup kita. Keputusan kita untuk memilih itu yang bisa merubah hidup kita, saudara. Keputusan untuk memilih. Saya mau sodorkan kepada satu ide ini, saya mau sodorkan begini kepada kita semua, bahwa kekuatan memilih itu besar dalam hidup kita dampaknya, Bapak Ibu. Kekuatan memilih itu besar sekali dampaknya dalam kehidupan kita. Kita bisa mendapatkan benefit, keuntungan, tapi kita juga bisa kehilangan sesuatu dalam hidup kita. Karena apa? Pilihan-pilihan. Makanya saya kasih judul ketika harus memilih. Kita nggak bisa abstain, nggak bisa memilih, nggak bisa. Ini kita tidak memilih, itu juga pilihan, Bapak Ibu. Kita mau maju atau mundur, berarti kan stagnan, itu pilihan. Oh, saya nggak mau memilih kiri sama kanan, itu pilihan juga. Ambigu. Nah, kalau kita ketemu orang Kristen yang ambigu ini paling susah. Ya, saya ketemu seseorang. Waduh, tatunya banyak banget, saudara. Wah, ini masa lalu. Cuman saya orang yang bersih banget, tidak ada tato, saudara. Wah, dia ketemu, Kak, gimana saya bertobat, gimana dong, Kak? Orang Ambon nih, saudara. Sama-sama Ambon latar belakangnya. Kak, saya bertobat gimana nih, Kak? Tato saya harus hilang ya? Nggak perlu. Yesus nggak tertarik dengan tato kita. Jadi nggak usah dihilangin. Yang penting hatimu berubah. Betul dong. Yang penting hatinya bersih, tapi bersih. Tampangnya rohani tapi sikapnya setan, ya buat apa, saudara? Betul nggak? Aduh, buat apa? Buat apa, saudara? Kayaknya sih halo, tapi hatinya penuh penghakiman terus. Buat apa? Tampang preman, hati roman, saudara. Tampang boleh Tasmania, saudara ya. Hatinya roman dong. Seperti Kristus harusnya.
Itu Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ayo hari ini kita sama-sama. Saya suka kata kita karena kita itu Bapak Ibu juga saya diteguh firman Tuhan, diajar firman Tuhan. Jadi ayo kita sama-sama belajar tentang sebuah pilihan. Kita ketika harus memilih, saudara. Kita baca dulu Bapak Ibu dari Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25. Saya akan berikan beberapa contoh tokoh-tokoh dunia ketika mereka salah memilih, akhirnya berantakan hidupnya, saudara. Bukan hanya hidupnya, akhirnya keluarganya juga berantakan. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34, saudara. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kita akan membaca Bapak Ibu. Oke. Oops. Kepencet Bapak Ibu. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 ya. Oke. Pada suatu kali Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Pada suatu ayat 30 kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Wow. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Wow. Ternyata saudara, kata aku lelah itu bukan kata zaman sekarang ternyata. Ya, orang ngomong zaman now. Dia bilang, ngapain lu kok stres kayak gitu? Aku lelah. Ternyata di Alkitab ada Esau ngomong, ngapain lu kayak gitu? Aku lelah. Gitu saudara ya. Lelah Esau, saudara. Kita belajar dari situasi ini, Bapak Ibu yang terkasih. Aduh, Esau, saudara ya. Karena bau yang merah-merah itu. Jadi kalau Ibu Mary masak bernebun, waduh, saudara, baunya terus jalan-jalan begini. Terus kita capek, lelah kayak, dari mana kamu? Aku lelah. Karena bau begini, saudara. Oh, this is how CCP belum tahu mah. Wah, langsung saudara jalan. Ini bau apa ya? Saudara, saya kasih beberapa contoh ya, 1-2 contoh. Bapak Ibu yang terkasih pasti dengar siapa namanya Bill Clinton, ya, mantan presiden Amerika. Orangnya berkarisma, tinggi besar. Karena pilihan yang salah, jatuh dalam dosa amoral. Dia melakukan affair dengan pegawai yang di dalam, namanya adalah Monica Lewinsky. Bahkan akibatnya akhirnya apa? Dia hampir dimasukkan. Nama baiknya itu yang terutama. Kalau jabatan hilang sih nggak jadi soal. Nama baiknya tercoreng. Kedua, keluarganya tercoreng dengan nama baiknya. Pasti istri sama anak-anaknya tercoreng semua. Karena apa? Pilihan yang salah. Pilihan yang salah. Bill Clinton harus menanggung pilihannya itu. Bill Clinton harus menanggung malu itu. Dan saya yakin bukan sekedar dia yang malu, istrinya, keluarganya pasti malu. Akhirnya
meski tetap menyelesaikan masa jabatannya, reputasinya rusak. Rusak para akibat kebohongan di bawah sumpah dan tindakan yang tidak pantas. Pilihan Bapak Ibu, hati-hati dengan pilihan. Ada orang ngomong ini, oh Tuhan itu pengampun kok. Oh iya pengampun saudara. Tapi apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Tapi artinya gini, jangan main-main dengan pengampunan Tuhan. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Itu Bapak Ibu terkasih. Pilihan kok. Bapak, kita datang ke sini beribadah itu pilihan. Mau kita datang ibadah karena maaf ini, sungkan sama Bapak Ibu Gembala, atau kita datang ibadah memang karena begini, saya mau sembah Yesus Kristus. Pilihan. Kemudian ada contoh lagi, saudara. Satu artis yang saudara pasti kenal, namanya apa? Will Smith. Will Smith, saudara tahu ya Will Smith? Itu artis terkenal. Dia papa dari seorang anak yang film Karate Kid. Will Smith. Dia akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, Will Smith ini akhirnya harus dikatakan gini, dia menampar Chris Rock di atas panggung Oscar tahun 2022 secara langsung di televisi internasional karena lelucon tentang istrinya. Akibatnya apa? Dia dilarang menghadiri Oscar selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Akhirnya citranya sebagai aktor yang bijak, aktor yang keren, aktor yang jago, aktor yang luar biasa, talented, saudara, bertalenta, akhirnya tercoreng. Karena apa? Dia pilih untuk menjadi marah. Dia pilih untuk menjadi marah. Ya siapa sih istrinya disinggung nggak marah? Ya pasti marah. Cuman kan bukan pada tempatnya. Harusnya setelah acara baru diajak bicara. Amsal ngomong gini, kemarahan hanya mengerjakan kebodohan. Orang marah itu nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dikasih tahu. Kalau udah emosi, wah, kalau jangan bertengkar, jangan ikut-ikut gitu. Orang marah, emosi besar itu pasti dikuasai kebodohan. Tindakannya tindakan kebodohan, pikirannya pikiran kebodohan. Jadi kalau kita meladeni orang yang lagi emosi luar biasa, terus kita ladeni, berarti kita sama-sama bodohnya. Dan bagaimana masalah bisa selesai? Diselesaikan dengan dua orang bodoh. Nggak bisa. Nggak bisa. Pilihan yang dilakukan Will Smith hari itu, harga yang harus dia bayar mahal. 10 tahun dia nggak boleh hadir di dalam award dan namanya tersoek. Bapak Ibu tahu saudara namanya muncul? Pilihan Bapak Ibu. Pilihan. Ketika saya diludahi, sepersecond, seperdetik itulah, itu pilihan saya, saudara. Kalau itu hari itu saya turun, saya bertengkar sama dia, saya bisa menang. Tapi kalau pertengkaran di jalan raya, menang masuk penjara, kalah urusan polisi. Sama kan saudara, urusan polisi. Satu. Kedua, siapa itu? Wow, ternyata seorang pastor, seorang gembala, seorang pendeta. Tuhan dipermalukan. Kedua, nama sinode dipermalukan. Berikutnya siapa? Keluarga dipermalukan. Istri, anak-anak saya pasti malu. Banyak saudara. Makanya Amsal ngomong gitu, bahwa kemarahan itu adalah sebuah kebodohan. Baik. Jadi mari saudara yang terkasih, pilihan kita menentukan identitas kita. Pilihan kita menentukan kualitas kita. Mau seperti apa? Dan berikutnya begini, pilihan Tuhan itu akan menghargai orang-orang yang memilih. Kan dia ngomong, gak usah panas, gak usah hangat. Kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin.
Artinya Tuhan suka sama orang-orang yang punya keputusan. Udah kalau mau jadi jalan aja, nggak usah separuh-separuh, saudara. Nggak usah separuh-separuh. Siapa kamu? Mungkin sama pemain drummer tinggi besar, saudara. Siapa kamu? Ayo bertengkar. Besok ya ketemu. Besok bawa gerombolan. Iya, pengecut. Saya yang pengecut, musuh sama dia. Pengecut kan pilihan. Tapi kalau dibilang pengecut mau nggak? Nggak mau. Sebab orang marah itu bodoh, saudara. Tindakannya jadi bodoh. Jadi ayo pilihan kita apa? Ayo. Kita belajar ya Bapak Ibu, yang berkasih. Ada 2 saja, saya mau kasih 70 juga nggak enak, terlalu lama saudara ya. Jadi 2 saja, saya kurangi jadi kurangi 68 gitu saudara ya. Oke. Apa sih yang firman Tuhan ajarkan sama kita? Kita lihat saudara. Pada suatu kali Yakub sedang masak sesuatu nih, dia lagi masak. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Nah, orang lelah ini gampang banget dikendalikan Bapak Ibu. Lelah. Esau ini sudah tahu siapa? Esau ini seorang pemburu. Seorang pemburu itu, waduh, badannya nggak kayak saya. One pack kayak gini saudara. Nggak mungkin. Perutnya pasti wah 6 pack saudara. Badannya kekar banget. Pemburu. Dan dia sudah biasa menghadapi situasi yang sangat sulit. Pemburu saudara. Kekar. Tapi waktu dia lelah, dia jadi bodoh saudara. Pilihannya salah. Orang kalau rohaninya lelah, jiwanya lelah, pilihannya cenderung salah, tindakannya cenderung salah. Jadi waktu kita lelah, lebih baik gak usah ambil keputusan, diem aja dulu. Diem aja dulu. Apakah saya sama istri saya nggak pernah beda pendapat? Oh, sering saudara. Tapi kalau kita lagi sama-sama menyala, nggak banyak ngomong, diem aja. Saya kalau melampiaskan amarah saya belajar dari sebuah buku. Cara melampiaskan amarah yang positif. Saudara tahu, nyapu, ngepel, padahal udah bersih. Saya sapu, saya pel, saudara. Semuanya. Cuci piring-piring, saya cuci lagi. Anak-anak sudah tahu, dia lagi emosi. Biarin aja. Lagi melampiaskan. Kulkas saya buka, saya keluarin, saya lap semuanya saudara. Saya keluar. Sampai kayak kulkas baru Bapak Ibu. Ngelapinya pakai tisu basah. Oh ya Allah saudara. Steril. Melampiaskannya. Sebab kalau saya turun ke bawah, saya buka lift, saya turun ke bawah ketemu orang, pasti saya bisa bertengkar. Oh ya pasti. Saya mau dikit. Apa lo? Matamu lihat-lihat kenapa? Urusannya apa sih orang punya mata lihat kita? Ruginya apa? Betul nggak? Ngapain lu lihat-lihat saya? Loh. Kalau orang marah itu semua jadi bodoh. Ingat Amsal ngomong gitu. Kemarahan hanya mengerjakan sebuah kebodohan. Orang lihat kita kan udah biasa. Kalau saudara dilihat, berarti saudara lebih keren dari dia. Kalau orang lagi gak marah, dia tenang hatinya. Oh, orang itu lihat saya. Nah, saya tahu, saya lebih keren dari dia. Tapi kalau orang lagi emosi terus dilihat, oh ini salah dia. Langsung lampiaskan. Nah, saya tularkan. Kalau lagi marah di rumah, ngapain? Ya. Oh kalau masih marah, genteng, dicopot, dicuci, pasang lagi. Itu sudah supaya habis semuanya. Esau nih lelah. Orang kalau lelah jiwanya bahaya. Di dalam jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau keputusan. Orang kalau lelah jiwanya baper saudara. Kalau orang kena apa perasaan, senggol dikit udah bacok, senggol dikit apa lo? Kata Instagram, kata Instagram. Kalau
bicaranya semakin mendempel, gosipnya semakin kencang itu saudara. Lihat, kalau orang lelah jiwanya, lelah spiritualnya, udah gampang kepancing. Ngusir setan, kita yang diusir sama setan. Orang kalau lelah jiwanya itu paling bahaya. Ya terus Bapak Ibu ya, kita belajar dari Esau. Datang Esau lelah daripada ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut dengan Edom. Kata sedikit itu penting. Karena begini Bapak Ibu, yang besar dimulai dari yang kecil. Kelemahan yang kecil tidak diurus akan jadi bencana yang besar dalam hidup kita. Kelemahan yang kecil, kelemahan kecil, kebiasaan malas kecil-kecil. Contoh di gereja makan permen, lagi ujian makan permen, terus bungkusnya langsung dibuang aja, saudara. Nggak ada yang tahu kan? Kecil, saudara. Betul nggak? Atau yang gini? Nggak ada yang tahu, betul nggak? Kecil, tapi dampaknya dengan karakter kita besar. Kalau itu kita lakukan terus, saudara. Mungkin kita juga nggak marah lagi naik motor atau naik mobil atau jalan kaki kita dilaki orang, kita biasa aja. Tapi kita ngomong sama pasangannya, ngapain sih monyet itu lihat saya terus? Orang sekarang ngomongnya anjing, betul nggak? Dikasih mulut ngomongnya bener, ngomongnya kayak gitu terus. Anjing kan apa? Terus di gerejanya nggak malu saudara. Biasa ngumpat anjing terus di gereja kita ibadah, malu loh Bapak Ibu. Kita kecil-kecilan kan, ngomelnya kecil nih. Tapi kalau setiap hari kita akan terbiasa dengan emosi tingkat tinggi. Kecil Bapak Ibu. Hati-hati sama yang kecil. Oh lihat yang kursi leader, rambutnya ya dicat, pemain keyboardnya lihat tuh, rambut dicat, yang ngedrum pakai anting-anting dia, ngomong sehari, 2 hari, 3 hari, kecil, lama-lama jadi tuh masuk di sana lihat. Perutnya tambah maju. Emang kenapa mempunyai istri saudara? Ya dimasain terus sama ibu yang nggak apa-apa mau makan. Udah ada selesainya. Karena kecil. Maaf ya saya pernah marah sama anak saya. Handphonenya saya banting saudara. Karena waktu duduk sama orang main handphone aja, main game aja. Saya bilang, oh jangan. Sampai rumah saudara, main handphone nanti gak belajar. Oh jangan. Masih terus. 3 kali saya ngomong sambil rebuatin. Wah, ya kaget. Tapi ada harga yang harus saya bayar. Akhirnya saya beli handphone baru kan. Tapi mau dia kaget, shock. Saya kasih tahu terus. Kecil saudara, nggak mau dengar. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau kita nggak mau dengar-dengaran terus, kita jadi bebal. Kita jadi bebal. Kecil. Esok jatuhnya dengan perkara kecil kan. Lelah. Kalau lelah minum tidurlah selesai. Makan boleh, nggak salah loh. Esok makan nggak salah. Sop merah bernobon itu haus cicipin. Terus kasih kaki bebong. Oh haleluya. Makannya hangat itu saudara. Kasih sambal sedikit.
saja. Salah nggak Esau makan? Nggak salah. Yang bikin salah tuh ini. Kata Esau kepada Yakub, nah ini, berikanlah kiranya aku menghidup sedikit dari yang merah-merah itu. Lalu aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nih, Yakub tahu kelemahan saudaranya. Ini saudara kembar, saudara. Yakub tahu kelemahan saudaranya. Jual dulu hak kesulungan, tak kasih kamu. Artinya gini, ketika kita salah memilih, setiap hari kita salah memilih, maka yang terbangun di dalam diri kita bukan kekuatan, tapi kelemahan. Dan kelemahan itu akan bisa menjadi celah yang besar dalam hidup kita. Celah, jadi celah, saudara, kelemahan. Dan celah itulah yang akan dimanfaatkan oleh orang di sekitar kita. Celah itulah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk jatuhkan kita. Celah. Dari kelemahan yang tidak terurus akan menjadi masalah besar. Karena apa? Dia membuka celah dalam hidup ini. Daud jatuh di dalam moral karena apa? Celah. Di dalam budaya pada saat itu, para raja itu harus pergi berperang karena lagi musim perang, saudara. Panglimanya diutus, semua pembesar pergi, dia nggak pergi. Harusnya raja ikut perang, dia nggak pergi. Dia jalan-jalan di terasnya istana. Namanya soto istana kalau saudara baca. Waktu dia baca, dia lihat, wow, ada suike mandi. Akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Celah, hati-hati. Celah apa dalam hidup kita hari ini? Hati-hati. Musa luar biasa, dia mimpin bangsa yang besar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tapi nggak sampai tanah Kanaan. Dia jatuh karena apa? Emosi, marah, celah itu Bapak Ibu. Hati-hati, setiap kita punya celah. Saya nggak tahu celah saudara apa, tapi begini, sadari celah kita untuk bisa kita tangani supaya apa? Nggak menjadi jalan untuk iblis menjatuhkan kita. Celah, saudara. Celah. Saya punya celah emosional. Saya punya celah emosional. Mungkin karena pengaruh minuman keras pada saat itu. Mungkin karena saya juga nggak ada orang yang membapai saya, nggak ada. Saya besar di jalanan, saudara. Dan saya bukan orang yang suka tawuran satu-satu, saudara. Dan saya nggak suka dengan orang yang mulut besar. Awas lo, gua bunuh lo. Orang yang ngomong gitu pun sebetulnya nggak berani. Kalau berani datang diam-diam, besok ya ketemu, baru diselesaikan. Jadi kalau orang yang ngomongnya besar itu penakut sebetulnya. Saya nggak suka yang begitu, keras banget, saudara. Tapi bapak rohani saya, mentor saya ngomong gini, ingat celahmu. Urusi celahmu yang paling besar. Sebab celah tidak bisa diurusi dengan karunia rohani. Celah itu tidak bisa diurusi dengan urapan. Celah itu tidak bisa diurusi ketika saudara didoakan dapat Tuhan kembali, saudara doakan terus. Nggak bisa. Celah itu bisa diurusi ketika kita memilih dengan tepat. Celah. Amin. Ayo kita belajar supaya waktu Tuhan Yesus lihat kita, wow, anakku, apa nggak melukai hatiku? Kayak Roh Kudus ngomong di firman-Nya, kita nggak melukai dia. Hidup kita menyenangkan dia. Tuhan Yesus disalib buat saya, berarti saya harus berubah. Dia begitu mencintai saya. Saya nggak mau salibkan dia lagi dengan kesombongan saya. Saya nggak mau salibkan dia lagi dengan keras kepalanya saya. Saya nggak mau salibkan dia lagi dengan celah-celah yang ada dalam diri saya. Wow. Terus Bapak Ibu.
Suwalah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saudara tahu hak kesulungan itu apa di dalam Alkitab? Hak kesulungan itu adalah ini. Hak yang dimiliki anak laki-laki sulung, yang terdiri atas hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Selain mengemban peran kepemimpinan dalam keluarga, dia penerima hak kesulungan mewarisi 2 kali lipat dari yang diterima oleh anak laki-laki lainnya. Hak kesulungan itu adalah hak kepemimpinan, bukan sekedar di dalam komunitas, tapi juga di dalam keluarga. Tapi yang kedua, hak kesulungan itu menerima berkat warisan 2 kali lipat. Bayangkan, itu hak yang paling gede banget loh, hak kesulungan itu di bangsa Israel. Tapi cuma kalah dengan apa? Jiwaku lelah. Kalah dengan apa? Celah dalam hidup ini yang kecil-kecil. Urusi yang kecil-kecil. Karena keputusan kita menentukan identitas kita. Amen. Karena keputusan kita menentukan kualitas kita. Keputusan kita akan menentukan ada sesuatu yang terbangun di dalam diri kita atau hancur di dalam diri kita. Keputusan kita akan menentukan bahwa bagaimana kita bisa menerima sesuatu atau kehilangan sesuatu. Keputusan Bapak Ibu. Dan keputusan itu, untuk memilih itu, nggak ada urusannya sama karunia rohani. Nggak ada urusannya sama urapan. Karena urusannya dengan apa? Kesadaran kita. Kalau kita sadar pilihan kita salah, apa yang kita pilih jaksa. Betul Bapak Ibu. Berarti itu bicara soal kesadaran. Bicara soal kesadaran. Sadar lebih penting daripada segala. Sadar. Tadi tokoh-tokoh tadi jatuh karena nggak sadar. Simpson orang kuat apa sih? Ada di sini orang paling kuat? Saya mau tanya, diadu sama Simpson gimana? Halo saudara, Simpson itu ngangkat pintu gerbang kota. Bukan, kalau pintu gerbang di bawah ada yang ngangkat sendirian nggak Bapak Ibu? Dilepas sendirian, gimana Mas? Kuatnya? Nggak kuat, lepas sendiri. Orang Jawa ngomong rambak saudara, acur. Nggak kuat. Simpson pintu gerbang kota diangkat dilempar. Ada di sini yang seperti Simpson? Kalau nggak ada jangan sombong, sebab ada yang lebih kuat dari kita saudara. Jadi nggak usah sombong, saudara. Simpson itu hebat, dengan rahang keledai dia bunuh ribuan orang. Bayangkan. Kalau zaman sekarang sukanya tawuran, kan gitu saudara. Yang bermasalah cuma 1-2 orang, dia bawa ratusan orang. Mengejutkan saudara. Saya nggak suka sama orang, saya bawa orang-orang di belakang saya. Ayo! Gitu. Tawuran terjadi di mana-mana. Tapi kalau Simpson nggak sendirian, ayo maju, ayo maju sini. Kalau yang melebihi Simpson di sini, saya hormat. Tapi kalau nggak ada, nggak usah sombong. Simpson lebih hebat. Tapi Simpson dikalahkan sama apa? Ketidaksadaran. Lewat yang bening-bening, nggak bisa ya. Lewat yang bening-bening. Ketika yang bening lewat, ada celah. Celahnya apa? Hawa nafsu. Wow, sedap. Katanya sudah ya, biarnya ngomong sedap. Sadap ini. Dia bangun hubungan sama itu. Ingat ya? Waktu bangun hubungan, ingat, mulutnya buka seluruh kelemahan dia. Saya itu gini, saya itu gitu, rahasiaku begini. Langsung dia jadi badutnya. Jadi orang hebat, jadi badut. Dia jadi tontonannya, matanya dicungkil, nggak bisa apa-apa. Roh Tuhan pergi daripadanya.
Sekali masuk diizinkan, hari itu dia mati bersama orang fasik. Orang hebat kalau nggak sadar, pilihannya cenderung salah. Lebih baik orang biasa sih biasa, tapi karena pilihannya tepat, dia jadi hebat secara kualitas. Amin, Bapak Ibu. Ayo kita pilih, jangan kita belajar dari Esau. Pilihan kita. Saya pernah diundang di satu kota, di provinsi lain, saudara. Yang undang lupa, Pak. Jadi saya tidur di stasiun. Yang undang lupa kalau saya datang hari itu, saya tidur di stasiun. Saya telepon gak diangkat-angkat, saudara. Jadi khotbah di hari Minggu. Saya Sabtu pagi datang, saya udah ngomong jauh-jauh hari, Pak, saya Sabtu datang. Oke, masuk. Lupa dia, saudara. Dia ada kegiatan lain, gowes atau apa, saya lupa. Tidur di stasiun, pagi di stasiun. Tahu saudara disebutnya apa? Besok minggunya. Nah saya minta alamatnya nggak dikasih, gampang masuk, pokoknya telepon aja nanti saya jemput. Ya sudah, ngapain Pak maksa orang? Saya tipe orang nggak suka paksa orang. Orang yang suka paksa orang itu gampang menemui banyak masalah, sudah. Nggak usah paksa orang. Jadi tidur. Subuh-subuh pastor dia telepon, pastor sudah sampai mana? Saya sudah di stasiun, Pak. Loh, sudah sampai? Iya, mulai dari kemarin. Ya Tuhan, ya sudah langsung nama Tuhan. Dijemput langsung, saudara. Pastor minta maaf, ya nggak apa-apa. Walaupun aduh, tidur di situ, saudara. Badan sudah 4 XL gini, saudara. Aduh. Sulit. Saya sedang diuji Tuhan. Apa pilihan Musa? Kepahitan? Saya nggak mau lagi juga di situ. Atau ya sudah, ini pembentukan Tuhan. Banyak orang suka dipakai Tuhan, tapi nggak banyak orang mau diproses Tuhan. Iya. Haleluya. Pandangan saudara mengingatkan saya, Pak Isan yang gendut ini nggak usah diundang lagi. Saudara, karena begini Bapak Ibu, Tuhan itu tertarik dengan karakter, dia nggak tertarik dengan karunia kita. Sebab kalau kita ngomong Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil, dia nggak tertarik. Dia tertarik dengan keserupaan. Sebab kita diciptakan dari awal bukan karena dikasih karunia rohani. Sebab kita diciptakan dari awal, kita gak dikasih urapan, gak dikasih Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata kita diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi keserupaan itu senang. Kalau Bapak Ibu punya anak nih, Bapak Ibu punya anak ya, Bapak Ibu punya anak ini, terus ketemu anak saudara di depan saudara, lagi banyak orang nih, wah, kasarkan Pastor Isa nih, terus ngomong begini, ih, anaknya lucu ya, mirip papanya anaknya, ketawanya, jalannya, papanya pasti seneng nggak? Kalau papanya nggak seneng, wih, ngapain sih gembala ngomong gini? Ini siapa yang mirip? Oh, pasti anak haram nih. Sorry ya, kalau tersinggung saya singgung terus saudara. Kalau ada papa kayak gitu, harusnya papa bangga. Ya dong, gua papanya mirip sama gua nih, mirip. Sama dengan Bapa kita di surga. Dia tertarik karena ada keserupaan Kristus di dalam diri kita. Ini anak gua nih, yang itu ponakan. Yang itu ponakan tuh, nggak ada mirip-miripnya. Yang ini, loh tuh. Sampai jatuh. Yang ini anak gua, mirip banget sama gua. Karakter buah roh gua ada di dalam dia. Nah itu sih. Bukannya ini karunianya hebat. Doakan orang bisa terlempar 5 meter. Yang begitu jatuh dalam dosa banyak saudara. Amal batuan hebat. Siapa yang nggak tahu Robert Slier? Satu.
karena sejenis. Hillsong, hamba Tuhan aja karena sejenis. Pedofil banyak sudah. Kemarin malam saya ditelepon sama seseorang, lagi marah-marah yang besar. Saya bilang tenang dulu. Kamu harus ada bukti dulu, tenang dulu. Harus ada bukti. Kalau sudah ketemu, buktinya jelas, kiri kanan dikonfirmasi. Setelah itu dibicarakan dengan baik-baik. Kembali sidang besok. Di bawahnya dia kurang lebih ada 1.000. 1.000 sama BLT. Emosi leader ya. Berawal dari chatting, saudara. Makanya kalau chatting, hati-hati. Haleluya. Chatting, saudara. Hai, ho, he, ha. Satu, dalam dosa. Baru kemarin, pilihan kan Bapak ini? Itu proses pilihan kan? Proses pilihan. Ngembalain hampir 1.000 orang loh. Wah ini hebat banget saudara. Saya gak ada apa-apanya tuh sama orang itu. Di bawahnya dia hampir 1.000 orang tuh. Tapi dia satu. Pilihan. Kita belajar dari Esau. Harusnya Esau dapat hak kesulungan, hak waris 2 kali lipat dari anak-anak yang lain. Terus yang kedua, dia dapat hak pemimpinan. Hilang. Hilang. Ayo kita pilih hari ini yang tepat. Kita pilih yang baik. Amin. Kita belajar dari Esau. Jangan pilih yang salah. Kata kunci yang terakhir adalah begini: bangun kesadaran. Bangun kesadaran. Penting. Itu kesimpulan terakhir. Bangun sadar. Sadar diri itu jauh lebih baik. Sadar diri jauh lebih baik. Mari kita sadar. Karena itu dibangun bukan setahun 2 tahun, dibangun sepanjang hidup kita. Itu dibangun bukan karena karunia rohani sekali lagi, walaupun kita butuh karunia rohani. Itu dibangun bukan karena urapan, walaupun kita butuh urapan. Itu dibangun dari kesadaran diri kita. Kesadaran, ayo bangun kesadaran. Tutup kelemahan kita, beresi kelemahan kita yang kecil-kecil, supaya itu tidak jadi celah miliknya. Ayo Bapak terkasih, ayo kita belajar dari Esau. Kita belajar dari kasus adik kakak ini, supaya kelak perjalanan kita jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Dan Tuhan ngomong, ini anakku, karena ada keserupaanmu di dalam dirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami hari ini. Terima kasih untuk pelajaran dari Yakub dan Esau. Kami belajar banyak. Kami tidak mau kehilangan hak kesulungan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Roh Kudus, sertailah kami, tolonglah kami Roh Kudus. Kami mau mentaati firman. Kami mau handle hal-hal kecil dalam diri kami, supaya kami tidak mempermalukan Engkau, tapi mempermuliakan Engkau. Supaya kami tidak menjadi batu sandungan buat sesama kami, tapi kami menjadi batu loncatan buat sesama kami. Terima kasih ya Roh Kudus.
supaya kami semuanya benar-benar jadi hamba Tuhan, bukan jadi hambatan dalam hidup ini. Roh Kudus, tolong kami. Kami mau mentaati firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus. Terima kasih untuk pelajaran Yakub dan Esta. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat dari keluarga di tempat ini, keluarga besar di dalam gereja ini. Tuhan, hamba mohon, meteraikanlah firman ini di dalam setiap loh hati yang ada. Dan firman-Mu ini terus berbicara pada semua keluarga di tempat ini, supaya dimanapun mereka berada, mereka membangun kesadaran penuh dengan bijaksana, supaya tepat memilihnya Tuhan, tepat berkata-kata, tepat bertindak, tepat berpikir ya Tuhan. Tidak lagi melihat masa lalu, tapi mulai melihat masa depan. Terima kasih ya Kudus. Terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dengan pada yang berwajib. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Bapak Ibu, pada yang bertugas saya persilakan sambil bersembahan di jalan. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar, mendidik, bahkan menegur setiap kami. Kami percaya bahwa kami menjadi pelaku-pelaku firman itu dalam kehidupan kami, bahkan di mana saja kami berada, sehingga yang kami hasilkan adalah buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan di sepanjang minggu, di sepanjang hari perjalanan hidup kami. Kami rindu memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini dengan hasil dari apa yang Tuhan sudah berkati bagi setiap kami. Dari harta benda kami Tuhan. Saya percaya ketika kami berkati tempat ini Tuhan, kami semua tidak kekurangan, karena punya Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita yang siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur, sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa warta sepekan. Puji nama Tuhan, saya mewakili gembala seluruh pengerja mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Sony Titawan STH. Tuhan memberkati Pak, pelayanan pekerjaan keluarga Bapak berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani dalam penyerahan anak, baptisan air, konseling bimbingan pranikah, pemerkatan nikah, pemerkatan rumah, kantor, dan lain-lain, pelayanan orang sakit dan pelayanan pelepasan atau pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Grace Hukai. Pas hari ini kebetulan Ibu Grace sedang berhalang untuk hadir. Evalin, oh hari ini, besok, Senin, Selasa. Selamat ulang tahun atas ulang tahun pernikahan Ibu dan Bapak Gembala di tempat ini. Tuhan memberkati. Bukan panjang umur, tambah langgeng, tambah diberkati. Tambah anak boleh. Anaknya kita. Puji nama Tuhan, memberkati Pak. Langgeng terus sampai kakek nenek. Oh, udah kakek nenek selesai. Kita ada kegiatan rutin gereja CKI BTP setiap hari Jumat itu di jam 7 malam di lantai 1 di bawah. Ada rumah doa. Jadi rumah doa apa pengajaran Pak kita nih? Rumah doa ya. Jadi ada rumah doa setiap hari Jumat ini. Kita ada rumah doa, Bapak Ibu, ditunggu kehadirannya. Semua sidang Jumat dan pekerja diwajibkan untuk dapat hadir di rumah doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik perpuluhan, buah sulung, diakonia, pelayanan misi apapun bentuknya, dapat mentransfer ke rekening gereja bersama JKI Bethlehem Tanjung Priok, nomornya ada di belakang. Kalau nggak hafal nanti di WA Ibu Gembala. Dan gereja juga menyediakan koperasi Bapak Ibu bagi jemaat yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Ibu Esther. Demikian informasi
masih untuk 1 minggu ke depan, dan kita akan ibadah lagi di minggu ke depan tanggal 22 Juli 2025 di jam yang sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa syafaat kepada yang bertugas. Silakan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon izin Bapak Kepala, Bapak Pendeta. Sebelum kita doa syafaat, mengingat situasi terakhir ini di Timur Tengah, saya jadi ingat sebuah ayat ya. Yesaya tentang di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Jadi Tuhan ajak kita berdoa terus-menerus. Doa untuk mengingatkan Tuhan bukan karena Tuhan lupa, bukan supaya Tuhan ingat, tapi supaya kita yang ingat gitu ya. Jadi apapun yang kita perlu ingat tentang kebaikan Tuhan, identitas kita seperti yang tadi dibahas oleh Bapak Pendeta, itu kita perkuat juga lewat doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa syafaat. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, izinkan mata iman kami melihat Engkau duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, dan biarlah ujung jubahmu memenuhi kami bait suci-Mu, supaya dari segala bangsa, dari segala kaum boleh melihat kepada kami dan berseru kepadamu, asalkan ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Kiranya lewat kami terjadi kesembuhan, degil rohani maupun ketidaksadaran. Segala yang baik Tuhan anugerahkan melalui kami umat-Mu di tempat ini, domba-domba-Mu di segala tempat. Kiranya bersama nyanyian serafim di surga, izinkan kami memuji-muji Engkau Adonai. Kados, 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 Adonai Sebaoth, Malakal Haares Kabod. Izinkan kami selalu melemparkan segala kebanggaan kami dan menyembah-Mu Sang Pemilik puji-pujian dan hormat dan kuasa. Seperti Yohanes tersungkur dalam seruan pengagungan di sorga. Agios, agios, agios. Kurios, ho theos, ho pandokrator. Ho enkai, ho orkamenos. Kudus, kudus Tuhan semesta alam, yang telah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya Tuhan Allah, Engkau lebih merindukan pemulihan kami oleh karena kasih-Mu, bahkan lebih daripada penghukuman karena murka-Mu. Oleh karena panjang sabar-Mu Tuhan, kasihanilah kami. Kyrie eleison, kasihanilah kami Tuhan. Atas pengampunan-Mu, maka dengan hati yang terangkat kami datang, bukan lagi sebagai anak terhilang, bukan juga sebagai peminta-minta, namun kami datang sebagai pangeran-Mu, anak-anak Raja semesta alam ya. Terima kasih atas ibadah kami hari ini. Kami boleh berkumpul, bersepakat, bersatu hati, memuji dan memuliakan Engkau. Engkau yang luar biasa memberikan kami waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Biarlah kami mencintai kebenaran dan damai. Berkenanlah atas puji-pujian dan penyembahan kami ya Allah. Biarlah sukacita ibadah kami berkenan kepadamu. Berkenan juga ketika kami duduk diam mendengar isi hati-Mu. Sebab bagi-Mu mendengarkan adalah lebih baik dari korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kami bersyukur Allah melawat kami umat-Mu di tempat ini. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan melawan segala kehambatan yang menimpa kami. Engkau mengatasi segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hamba, tetapi Engkau yang menjadikan langit. Maka gentarlah kami akan Engkau, penuhkan kami akan takut akan Engkau Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sekalipun kami terkecil, namun Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya. Kiranya berkat-Mu lebih dari cukup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan berkenan atas penghidupan kami Tuhan. Kuatkan kami memilih Engkau di atas segalanya. Sebab hanya anugerah-Mu yang menuntun kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Engkaulah roh, dan Engkau menghendaki supaya kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak
Pendeta Sony Titawano, Sarjana Teologi ya Tuhan, yang atas nama-Mu ya Allah, atas dorongan Roh-Mu telah menyatakan isi hati-Mu kepada gereja dan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pengabdiannya kepadamu Bapa di berbagai tempat pelayanannya. Allah melipat gandakan pengurapan dan bertambah-tambah pula kiranya perkenan-Mu ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta beserta keluarga seisi rumah dan keluarga besarnya. Sertai dan berkati keluarganya dalam pekerjaan, studi dan segala aktivitas kehidupan mereka. Kiranya mereka menjadi berkat dan sarana kemuliaan-Mu dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini supaya kami menjadi dewasa memilih untuk berkenan kepada Allah. Bahwa pilihan kami menentukan kualitas hidup kami. Oleh karena itu kami bergantung pada kemurahan Allah yang dalam keinginan-Mu Tuhan, dalam kemurahan-Mu mengerjakan segala keselamatan di dalam kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Juga pilihan kami hari ini menentukan arah hidup kami ke depan, dan keputusan kami menentukan identitas kami. Sungguh kami rindu supaya imamat rajani itu terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga kami untuk tidak mengkompromikan celah, yaitu hal-hal kecil yang sesungguhnya berdampak besar. Tegakkan kembali di dalam hidup kami bahwa siapa yang setia dalam hal-hal kecil akan siap untuk tanggung jawab pada hal-hal yang besar. Supaya jangan kami tidak setia pada hal-hal kecil, sehingga kami tidak bisa bekerja pada tanggung jawab yang lebih besar. Tolong kami menginsyafi pilihan yang berkenan di dalam Engkau Tuhan, menjawab panggilan Allah dan bukan mengkompromikannya, mendasarkan pilihan hanya atas Engkau sebagai dasar dan fokus dan tujuan untuk menyenangkan Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati gembala kami Bapak Pendeta Isan Polopo, Magister Teologi, gembala sidang kami ya Tuhan. Berkati penggembalanya di tempat ini dan berkati pula pelayanannya di berbagai tempat. Berkati pula aktivitas dalam profesi yang ditekuninya. Berkati keluarganya Tuhan, istri dan ketiga anak. Mari Tuhan menopang Ibu Mary sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu di rumah dan sebagai ibu gembala di tempat ini. Tuhan berkati ketiga anak Pak Isan serta menantunya dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh karena Engkau dan melalui Engkau, dan bagi Engkau lah kemuliaan hingga selama-lamanya. Kami berdoa untuk visi JK Bethlehem untuk tahun ini Tuhan, for the year of abundance Tuhan. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang juga menguatkan dan meneguhkan kami. Kiranya Tuhan mengajar kami menghitung hari-hari sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana ya Tuhan. Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Allah yang sungguh menjawab doa. Kami berdoa untuk jemaat yang hadir dalam ibadah hari ini, jemaat yang hadir secara online, jemaat yang berulang tahun hari pernikahan dan hari kelahiran, jemaat yang bergumul dengan sakit pekerjaan dan keluarganya. Kiranya Tuhan sungguh memberikan perkenanan-Mu Tuhan atas kami. Tolong kami Tuhan, sebab ketika kami melihat ke gunung-gunung, pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Mari ya Allah, berkatilah kami semua Tuhan. Kami juga bawa para pekerja JKBTP dan keluarganya, baik suami, istri, anak-anak, baik pekerjaan, usaha, dan bisnis mereka. Mari Tuhan, untuk segenap pelayan kasih karunia di tempat ini, Tuhan memberkati dan tambah-tambahkan perkenanan-Mu Tuhan, baik kepada gembala, para pendeta, para imam, para pengerja yang tetap melayani apapun situasi kondisinya. Demikian juga worship leader, singer, pemain instrumen musik, usher, sound engineer, operator multimedia, pelayan persembahan, tenaga administrasi, kebersihan, penolong dan guru sekolah minggu. Sungguh penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu tak pernah terlambat, dan kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkatinya Tuhan. Tuhan lihat jauh ke dalam hati kami, sebab segala yang kami miliki adalah daripada Engkau. Kiranya kami bijak mengelolanya Tuhan untuk mendapatkan perkenan-Mu Tuhan, sehingga sungguh hidup kami menjadi hidup yang dikenan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk sinode kami Tuhan, baik Ketua Sinode Bapak Pendeta Dr. Adi Susanto ya Tuhan, untuk Ketua Korwil JKI Sejabodetabek Bapak Boas Adi Prakoso, Pendeta Boas Tuhan, dan juga penasehat Ibu Pendeta Dr. Magdalena ya Tuhan, untuk segenap sinode ini yang telah bersedia Tuhan untuk bersatu hati, untuk menjembatani antara gereja-gereja lokal dengan pemerintah, bahkan dengan kesatuannya untuk sama-sama mengerti apa kehendak Roh Kudus, sehingga sungguh dari kesatuan ini mereka boleh berkata atas keputusan kami dan atas keputusan Roh Kudus, sehingga mereka boleh menuntun seluruh gereja di bawahnya untuk bergerak
bergerak di dalam suatu sinergi demi kemuliaan Tuhan, demi penyelamatan jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa untuk domba-domba di bangsa ini Tuhan. Untuk bangsa ini kami berdoa Tuhan. Inilah bangsa-Mu ya Tuhan. Inilah Indonesia-Mu. Indonesia di hati-Mu Tuhan. Engkau yang memanggil burung buas dari timur Tuhan. Engkau yang telah merencanakannya dan Engkau yang telah menggenapinya. Mari Tuhan, bantu kami untuk melihat dalam sudut pandang kekekalan Tuhan. Memang tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Engkau. Maka biarlah pemerintah kami sungguh di dalam takut akan Tuhan, atau mereka akan berurusan langsung dengan Engkau sebagai pemilik dari rakyat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, hingga ke RT RW di tempat ini. Berkatilah kami gereja ini supaya sungguh kami memberi dampak yang baik Tuhan, menyatakan kemuliaan cahaya keagungan-Mu di sekitar ini Tuhan. Mari ya Allah, Engkau sayang akan Indonesia. Indonesia ada di ruang hati-Mu. Kami berdoa untuk pergolakan Timur Tengah Tuhan. Tuhan, bagaimana Yakub bisa bertahan? Bukankah ia kecil? Namun Engkaulah Allah yang memegang sumpah setia-Mu kepada Abraham, bahkan kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan kami tetap mohonkan belas kasih-Mu atas Edom, atas Kedar, atas Nebai. Bangkitkan domba-domba-Mu di tengah Asyur, di tengah Aram, di tengah Kus, di tengah Moab, di tengah Amon. Biarlah datang domba-domba-Mu dari kerajaan-kerajaan utara, kerajaan-kerajaan selatan, kerajaan-kerajaan barat, dan kerajaan-kerajaan timur. Sebab Kau sayang terhadap Yerusalem Tuhan. Yerusalem di hati-Mu, ruang temboknya ada di ruang hati-Mu. Sebab Engkau yang menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Maka di balik panas murka-Mu kiranya yang hilang akan Engkau cari, yang tersesat akan Engkau bawa pulang, yang luka akan Engkau balut, yang sakit akan Engkau kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Engkau lindungi. Engkau yang akan menggembalakan bangsa-bangsa sebagaimana seharusnya Tuhan. Tuhan, atas anugerah-Mu kiranya kami ini hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Bahwa seperti perkataan Kristus, jika kami percaya dan tidak bimbang, maka apa saja yang kami minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kami akan menerimanya. Ketika ibadah ini berakhir, kami berdoa akan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan mengantarkan kami semua pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Oleh karena kasih-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Akhirnya kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Sebab bagi-Mu lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau yang kami pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kami. Dan sebelum kami menerima doa berkat, kami rindu melengkapi doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jemaat dijemput berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kami rindu menerima berkat dari Bapak Pendeta. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai